Hari ini hari Jumat tanggal 4 September 2015. Saya berada di desa Tonsaru, sekitar Danau Tondano, Minasa. Tondano Selatan. Ya, Tonsaru ini terletak di Tondano Selatan. Saya sekarang berada di rumah Pak Bob PJ Lumowa. Rupanya PJ itu singkatan dari Paul Justin. Jadi beliau tadinya tinggal di Medan. Saya ketemu di Medan jauh, beberapa tahun, mungkin 20 tahun yang lalu lebih ya. Dan sekitar 40 tahun lalu kita ada di Medan semua. Beliau salah satu staf dari Udatimex di Medan dan pindah ke Jakarta bergabung dengan Astra International dan tinggal di Jakarta, kemudian pensiun, masuk kembali ke Sulawesi Utara ini, berlabuh di Tonsaru ini. Tonsaru ini begitu indah pemandangannya. Bapak-bapak bisa lihat, ini rumahnya di tepi danau. Di seberang sana ada peternakan bebek. Jadi luar biasa di sini. Terus ya, ini sekitar Danau Tondano, pemandangannya begitu indah. Kelihatan jauh di sana air membiru. Danau Tondano warnanya biru. Walaupun sudah begitu lama tidak turun hujan, sekitar sudah 3 bulan ya Bob ya, 3 bulan, tapi lingkungan di sini air tidak ada masalah. Air begitu melimpah. Dan lebih khusus lagi, rumah ini ada istimewanya. Ternyata sumber airnya itu airnya panas. Ada yang panas dan ada yang dingin. Jadi enak banget. Kalau di Jakarta mesti pakai listrik besar untuk memanaskan air, tetapi di sini tidak. Dan siang ini saya ingin wawancara dengan Bapak Bob, karena Pak Bob ini punya kesaksian. Beberapa tahun terakhir ini beliau menderita sakit, ada kelainan jantung, jantung otot lemah, dan banyak kita akan dengar kesaksian Pak Bob ya sebagai umat Kristen. Penyakit ini bukan apa-apa, tidak menjadi halangan untuk Pak Bob ini melayani Tuhan. Baik, kita akan mendapatkan kesaksian dari Pak Bob dan sedikit tentang cerita sampai tinggal di Tonsaru ini. Ya, jadi Pak Freddy, saya tahun 2013 akhir saya menderita sesak napas. Pertama itu rasanya cuma sesak napas biasa, tapi kemudian berkembang menjadi semakin berat dan sakitnya itu makin meningkat. Dan pada bulan Desember 2013 saya mendapat sakit sesak napas yang berat, sehingga berhari-hari saya tidak bisa tidur karena sesak napas. Dan setiap kali saya sebenarnya sudah mengantuk sekali, tapi karena sesak napas ini saya jadi takut mau tidur, karena napas sudah sepertinya mau putus saja. Ya, itu pengalaman saya. Dan ada satu malam tiba-tiba saya seperti didatangin oleh begitu banyak roh-roh maut yang sepertinya mengajak saya sudah mengajak untuk pindah saja ke wilayah mereka. Ada yang sepasukan orang-orang berpakaian hitam dengan bertopi hitam berjalan melewati saya sambil memandangi saya dengan mata yang tajam sekali.
dan sepertinya mengajak saya untuk mari ikut mereka. Nah, tetapi saya tahu bahwa ini adalah roh-roh maut dan saya berdoa, saya menolak kuasa gelap ini, karena saya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya begitu pula setelah mereka lewat, muncul juga beberapa wajah yang saya kenal tetapi yang sudah meninggal. Kemudian dengan maksud yang sama, yaitu yang saya rasakan bahwa seolah-olah mereka juga mengajak untuk mari ikut mereka saja. Tapi kemudian saya berdoa, saya juga tolak mereka semua, dan saya katakan bahwa kalau saya harus meninggal, bukan kalian yang akan saya ikutin. Pasti ada pasukan surgawi yang akan menjemput saya, bukan mereka. Sehingga saya tolak mereka dengan keras, saya usir mereka pergi. Dan akhirnya mereka pergi. Dan akhirnya saya berdoa dan terus berdoa. Saya telepon istri saya yang kebetulan masih di Jakarta, sudah jam 3 malam, dan dia, karena saya tinggal sendiri saat itu, tidak ada teman saya di rumah. Rupanya iblis juga mengetahui keadaan saya sehingga mencoba mengganggu saya. Tapi saya telepon istri saya dan mereka berdoa di Jakarta, dan mereka berdoa melalui telepon. Setelah selesai berdoa, saya bisa tidur nyenyak, dan baru bangun besok paginya jam 7. Ya syukur tuh kepada Tuhan bahwa saya akhirnya bisa mendapat ketenangan dan bisa tidur dan bangun dengan tubuh yang merasa lebih sehat. Tetapi rupanya anak saya yang di Jakarta itu begitu khawatir, sehingga dia segera memanggil saya untuk pergi ke Jakarta, dan dia mengirimkan tiket kepada saya, dan dengan demikian 2 hari kemudian saya sudah ke Jakarta. Di Jakarta saya pergi ke dokter di Rumah Sakit Medistra. Dan begitu dokter mulai memeriksa saya, seorang profesor ahli jantung, dan dia mengatakan bahwa memang terjadi pembengkakan yang mengakibatkan jantungnya bengkak, artinya menjadi besar, karena kelemahan otot jantung membuat jantung itu mudah mengembang, menjadi besar, menjadi bengkak. Istilahnya jantung bengkak. Dan karena jantung itu bengkak, maka ada klep yang seperti terlepas. Dan terlepasnya klep itu dari dindingnya itu dikategorikan sebagai jantung yang bocor. Ya, itu kemudian dokter memberi obat, dan malamnya saya sudah bisa tidur dan merasa lebih sehat. Tapi kemudian dokter mengatakan, saya kembali kepada dokter, dan dokter mengatakan bahwa ini perlu ada tindakan lanjutan. Dan tindakan lanjutannya itu adalah dengan suatu tindakan yang bukan operasi terbuka, tetapi secara endoskopis, itu selang dimasukkan dan untuk mengklep jantung yang tempat yang bocor, namanya itu mitral klep. Istilah itu dikenal di bidang kedokteran, mitral klep. Tapi waktu saya tanyakan kira-kira biayanya berapa, dokter mengatakan itu lebih dari 500 juta, setengah M. Dan mendengar itu saya berpikir bahwa wah, ini saya tidak mempunyai uang segitu banyak. Dulu saya punya uang banyak, tapi sekarang saya sudah pensiun dan sudah tidak bekerja sama sekali.
Jadi uang yang setengah M itu satu yang nilai yang besar sekali, sehingga saya tidak mengambil keputusan untuk tidak menjalani apa yang ditawarkan oleh dokter. Nah, kebetulan anak saya yang dari Australia datang menjenguk saya. Dia berdoa untuk saya, anak-anak dan istri berdoa untuk saya. Dan apa kata mereka? Mereka katakan bahwa Papi adalah hamba Tuhan. Papi adalah milik Tuhan, anak Tuhan. Jadi singkirkan segala kekhawatiran. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan pasti menolong Papi. Tuhan pasti membuka jalan buat Papi untuk kesembuhan. Jadi tidak usah berpikir untuk harus ada tindakan lanjutan dari dokter. Tuhan sendiri yang adalah menjadi dokter bagi saya. Dan sebenarnya saya sendiri sudah mulai berpikir ya, bahwa sebenarnya setengah M itu saya bisa peroleh. Saya bisa peroleh dengan menjual aset-aset saya. Saya ada mobil-mobil, saya ada punya rumah, ada di Jakarta, ada di Tondano. Ya, cukuplah untuk membiayai operasi itu. Tapi anak-anak mengatakan bahwa tidak. Tuhan katakan bahwa tidak ada yang harus dijual. Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan begitulah akhirnya sudah berjalan 2 tahun sampai saat ini. Sudah dari tahun 2013, sekarang sudah tahun 2015 bulan September, dan saya masih kuat, masih mampu untuk bekerja di dalam pelayanan, masih bisa berkunjung kemana-mana dan membagi sharing firman Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kekuatan itu kepada saya. Jadi saya mau percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Dikatakan oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, engkau dikuatkan. Dan saya mau percaya Tuhan itu. Dokter boleh berkata lain. Dokter boleh mengambil kesimpulan yang lain. Tetapi di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia juga yang menciptakan. Dia memiliki spare part banyak di surga. Jika kita mau meminta kesembuhan daripadanya, percayalah Tuhan akan menolong kita. Itu sekiranya menjadi iman juga dari banyak saudara-saudara yang lain yang menghadapi masalah seperti saya. Ini kesaksian saya kepada Pak Freddy. Ya, pada saudara-saudara, ya, orang-orang percaya, umat Kristen dimanapun mereka berada. Haleluya. Terima kasih Bung Bob. Waduh, luar biasa kesaksiannya, dan kiranya rekaman ini menjadi berkat untuk kita semua umat Kristen. Jika menghadapi hal-hal yang seperti ini, jangan takut, semua harus serahkan kepada Tuhan. Bagaimana? Dari Ibu Siana bagaimana? Jadi Ibu Siana nggak mau kasih ini nanti kita putar di Jakarta untuk saudara-saudara, khususnya Mona mau lihat di sana. Kapan-kapan Mona mesti datang karena lihat begitu indah di sini, dingin ya. Lihat ini, tanah ini begitu besar, tanah Bung Bob, pemandangannya begitu indah. Dan lihat ini apa ini, tanaman mint apa? Mint, kalau bahasa Manado solasi. Oh ini solasi. Yang ini solasi. Iya, kalau ini
Tamate. Tamate. Kalau ini Ini bunga apa nih? Gelombang cinta. gelombang cinta. Bibit gelombang cinta. Bibit gelombang cinta. Bayangin, namanya aja baru saya dengar ke hari ini. Gelombang cinta. Mungkin untuk oh yang sudah besar. Kalau sudah besar ini. Ini gelombang cinta. Wih, besar banget. Wah, kelihatannya cocok dari udara begini ya, Sian. Iya. Nah, kalau ini apa ini? Nggak tahu, tapi bagus sekali. Wah, hebat. Itu pepaya cuma jadi di sana. Bagus sekali. Waduh, hebat. Jadi menurut Bung Bob, air di bawah sini hangat. Tapi ya panas. Tapi sudah di berupa kolam ini ikan sudah bisa hidup karena sudah dingin. Nah, gitu. Oke, nanti sampai Jakarta kita bikin itunya, rekamannya kita kirim Bang Oni. Kenang-kenangan kasih Pak anak-anak di Australia sama itu.